Kami dari kelompok 2, golongan B, saya Eka Deda Permana, NIM D422300792. Saya Revanda Marisa dengan NIM D422300798. Saya Anggun Aurelia Rahma dengan NIM D4223077. Kami akan memberikan tutorial tata cara pengoperasian aplikasi Siskudes. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu Siskudes? Siskudes adalah sistem keuangan desa, yaitu sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan. Aplikasi ini dibuat agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan memberikan tutorial atau cara dalam menginput data dan menggunakan Siskedes. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, perubahan, dan juga pelaporan atau cara melihat laporan dan hasil akhir dari yang sudah kita input sebelumnya. Sebelum itu, saya akan memberikan tutorial untuk membuka Siskedes. Pertama, apabila ada config yang sudah ada karena kita membuka Siskedes dengan file yang lain atau file yang berbeda, maka config ini perlu kita hapus terlebih dahulu. Nah, caranya tinggal klik config tersebut, lalu Ctrl D. Maka config tersebut akan hilang. Untuk selanjutnya, langsung saja kita klik 2 kali aplikasi Siskedes ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu kita klik akses MBD, kita klik titik 3 ini. Nah, di sini akan muncul file yang perlu kita masukkan. Kita klik, lalu open. Lalu kita perlu tes terlebih dahulu. Setelah itu kita klik yes, lalu kita klik OK dan simpan, lalu klik yes lagi dan OK. Nah, setelah itu config baru akan muncul. Selanjutnya kita klik lagi aplikasi Siskedes ini, kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa centang, jangan tampilkan lagi, lalu oke. Nah, di sini kita perlu memasukkan user ID dan juga password ya. Kita masukkan user ID-nya dan juga passwordnya. Untuk user ID dan password ini kita bebas untuk menentukannya. Lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya di sini langsung saja saya akan memberikan tutorial untuk menginput pada bagian perencanaan. Di sini kita klik data entry, kita pilih perencanaan dan data umum. Nah, di sini akan muncul data umum desa. Kita klik. Nah, sebelumnya jika kita belum menginput, di sini akan tampilannya akan kosong. Nah, dikarenakan saya sudah menginput sebelumnya, jadi sini sudah terisi data-data yang penting yang harus kita isi. Nah, untuk cara menginputnya itu mudah, kita tinggal klik tambah. Nah, nanti kita tinggal mengisi data-data yang ada, lalu kita simpan. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, di pelaksana kegiatan ini kita perlu menginput nama pelaksana kegiatan dan juga jabatannya. Nah, di sini saya contohkan, klik tambah, lalu isi nama pelaksana kegiatan dan juga jabatan. Semisal Revanda, jabatan kasih keuangan, lalu kita simpan. Nah, di sini akan terinput. Lalu untuk selanjutnya kita tutup,
kita lanjut ke bagian visi misi. Nah, visi misi di sini kita isi sesuai data yang ada. Caranya juga sama, tinggal kita klik tambah, lalu kita isi saja sesuai data yang ada, lalu kita simpan. Lalu misinya juga tinggal kita tambah, lalu kita isi kode misinya, semisal 04. Lalu untuk misinya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga. Lalu kita simpan. Nah, di sini akan terinput. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita klik tujuan. Nah, di tujuan ini juga sama caranya, kita klik tambah, kita masukkan kode dan juga tujuan, lalu kita simpan. Untuk selanjutnya kita klik sasaran. Sasaran ini juga cara penginputannya juga sama dengan misi dan juga tujuan. Kita tinggal klik tambah, kita isi kode dan juga sasarannya, lalu kita klik simpan. Setelah kita sudah menginput dari visi sampai sasaran, kita klik tutup, lalu kita masuk ke RPJM Desa. Nah, di RPJM Desa ini sudah ada bidang-bidangnya tersendiri. Di sini saya contohkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita perlu untuk memasukkan subbidang sesuai dengan data yang ada. Caranya masih sama, kita klik tambah, lalu kita masukkan kode. Nah, kita sesuaikan lagi kode ini dengan data yang ada. Kita klik, lalu kita pilih, lalu kita simpan. Lalu untuk selanjutnya, untuk menginput di bagian kegiatan, kita klik 2 kali. Kita hanya perlu untuk mengklik 2 kali terkait nama kegiatannya. Nah, untuk cara menginputnya kita hanya perlu klik tambah dan kita tinggal mengisi data-data yang ada sesuai dengan keterangan yang tertera di sini, dari kode kegiatan, lalu lokasi, keluaran, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan data yang ada, lalu kita klik simpan. Lalu untuk lanjut ke dana induktif, kita klik 2 kali, kita sesuaikan lagi dengan nama kegiatan yang harus kita input. Kita klik 2 kali. Di sini sama, saya sudah menginput beberapa data yang ada yang sudah saya sesuaikan. Caranya juga sama, kita tinggal klik tambah, lalu kita isi sesuai dengan keterangan yang ada, sesuai dengan data yang ada dan yang diperlukan. Lalu kita klik simpan. Setelah data terinput sesuai dengan bidang, subbidang, kegiatan, dan juga dana induktifnya, kita tutup. Lalu kita klik keluar. Dan untuk selanjutnya, cara dalam menginput data di penganggaran. Di sini ada isian data anggaran, kita klik. Di sini ada kegiatan, pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Pertama, di kegiatan. Nah, di sini caranya juga hampir sama dengan cara dalam menginput RPJM Desa yang sebelumnya. Kita pilih bidang, kita klik 2 kali, kita sesuaikan lagi subbidangnya. Caranya untuk menambahkannya tinggal klik tambah, lalu isi nama subbidangnya, lalu kita pilih. Setelah itu kita isi nama subbidangnya, lalu kita simpan. Untuk kegiatan, kita klik 2 kali juga di bagian subbidang sesuai dengan
data yang perlu kita input. Kita klik 2 kali. Di sini sudah ada beberapa kegiatan yang sudah saya masukkan. Caranya juga masih sama, kita tambah, lalu kita isi data sesuai dengan keterangan yang ada, lalu kita simpan. Selanjutnya kita klik 2 kali lagi, di sini akan masuk ke paket kegiatan. Nah, paket kegiatan ini juga sama, kita klik tambah, lalu kita isi keterangan-keterangan yang ada sesuai dengan data yang ada, lalu kita simpan. Setelah semuanya sudah terisi, kita tutup. Kita lanjut ke pendapatan. Nah, di sini di pendapatan caranya kita tinggal klik tambah dan isi data sesuai dengan keterangan yang ada, lalu kita simpan. Lalu untuk ke RAP rinci, kita klik 2 kali pada RAP, lalu kita klik tambah dan masukkan data yang ada sesuai dengan keterangan di sini, lalu kita simpan. Setelah semuanya terisi, kita tutup. Lanjut ke belanja. Belanja ini juga caranya sama seperti penginputan sebelumnya, kita klik 2 kali bidang yang kita pilih, lalu kegiatannya, lalu paketnya kita klik 2 kali. Nah, di sini kita menginput di bagian RAB. Kita klik tambah, lalu kita masukkan data-data sesuai keterangan yang ada di sini, lalu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke RAB kunci, kita klik 2 kali RAB ini, kita klik tambah lagi dan kita input lagi sesuai data yang ada, lalu kita simpan. Setelah itu kita tutup. Lanjut ke pembiayaan 1. Pembiayaan 1 ini terkait silpa tahunan. Nah, kita klik tambah, lalu kita isi data-data yang ada sesuai dengan keterangan di sini, lalu kita simpan. Lanjut, kita klik 2 kali untuk bisa masuk ke RAB rinci sesuai dengan RAP yang kita pilih. Nah, di sini sudah ada beberapa, caranya juga sama. Kita klik tambah, kita tambahkan dan kita isi data-data sesuai dengan keterangan yang ada. Lalu kita simpan. Kita tutup. Kita lanjut ke pembiayaan kedua. Caranya juga masih sama seperti pembiayaan 1. Kita klik tambah, lalu kita isi sesuai dengan keterangan yang ada, dengan data yang ada, lalu kita simpan dan kita klik 2 kali. Nah, akan masuk ke RAP rinci. Caranya masih sama dengan kita klik tambah, lalu kita isi keterangan-keterangan di sini sesuai dengan data yang ada, kita simpan. Setelah semuanya terisi, kita tutup. Lalu kita klik keluar. Lanjut masih dalam penginputan pada anggaran. Di sini pada bagian anggaran kas desa, di sini ada pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Di bagian pendapatan di sini kita perlu menginput pada bagian bulan pencairan. Nah, di bagian bulan pencairan ini itu tergantung pada bulan apa saja dana tersebut untuk dicairkan. Lalu kita tinggal memasukkan nominalnya tersebut di bulan-bulan yang sudah tertera. Lalu pada bagian belanja, semisal di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kita klik 2 kali. Di kegiatannya juga kita klik 2 kali. Nah, di sini di penghasilan tetap kepala desa, di bagian bulan pencairan ini juga nominalnya itu total keseluruhannya 42 juta, dimana
itu dibagi rata dari bulan Januari sampai Desember sesuai dengan data yang ada. Caranya kita tinggal memasukkan saja nominal sesuai data yang ada. Pada bagian pembiayaan, sini juga sama, kita memasukkan di bulan pencairan ini sesuai dengan bulan apa dana tersebut dicairkan. Setelah itu, untuk penginputannya kita klik close, lalu yes. Nanti kita bisa menambahkan nominal pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan data yang ada, lalu disimpan. Selanjutnya, pada bagian posting APBD desa, pilih desa, lalu klik 2 kali Kecamatan Pelijai Jember, 2 kali pemerintah desa golongan B. Setelah itu klik posting. Nah, di sini kita isi nomor perdes, nomor perkades, tanggal dan juga petugas, lalu proses. Setelah itu tutup. Nanti di sini akan muncul kunci postingan yang sudah kita input sebelumnya di bagian posting. Untuk selanjutnya terkait penatausahaan, yang di sini ada beberapa terkait cara penginputan penerimaan desa, SPP kegiatan, pencairan SPP, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke penatausahaan. Klik data entry, penatausahaan, penerimaan desa. Terdapat beberapa pilihan menu, yaitu silpa tahun lalu, penerimaan tunai, penerimaan bank, dan juga penyetoran. Kita klik penerimaan tunai. Kita klik tambah. Kita isikan nomor bukti, tanggal bukti, uraian, jumlah, nama penyetor, alamat penyetor. Lalu kita klik simpan, tutup. Kita klik 2 kali atau rincian TPP. Klik tambah. Kita masukkan kode rincian, sumber dana, nama rekening, dan juga nilai. Klik simpan, juga tutup. Lanjut ke penerimaan bank. Kita klik tambah, isikan nomor bukti, tanggal bukti, uraian, dan juga jumlah, nama penyetor, alamat penyetor, nama bank, dan rekening bank. Lalu klik simpan, lalu tutup. Lanjut ke rincian TPP. Kita isikan kode rincian, sumber dana, nama rekening, dan juga nilainya. Lalu klik simpan, lanjut tutup. Lanjut ke penyetoran. Kita klik tambah, isikan nomor bukti, tanggal setor, uraian, jumlah nilai penerimaan tunai, dan rekening, dan nama banknya. Kita klik simpan, lalu tutup. Kita klik 2 kali atau langsung ke rincian setoran. Kita klik tambah, isikan nomor bukti penerimaan, klik uraian, dan juga nilai. Lalu kita klik simpan, lalu tutup. Lanjut ke mutasi kas, yaitu data entry, penatausahaan, mutasi kas. Lalu klik pengambilan, lalu klik tambah. Kita isikan nomor bukti, tanggal bukti, bank, kode rincian, nama rincian, keterangan nilai. Lalu klik simpan dan juga tutup. Penyetoran. Kita klik tambah, isikan nomor bukti, tanggal bukti, bank, kode rincian, nama rincian, keterangan nilai. Lalu kita klik simpan, lalu tutup. Pendapatan bunga. Klik tambah, isikan nomor bukti, tanggal bukti, bank, kode rincian, nama rincian, keterangan, dan juga nilai yang digunakan pada saat pendapatan bunga bank saat itu. Klik simpan dan juga tutup. Lanjut ke admin bank dan pajak bunga. Klik tambah, isikan nomor bukti, tanggal bukti,
jenis bank, kode rincian, nama rincian, keterangan, dan juga nilai dari hasil perhitungan pajak bunga yang dikenakan. Lalu klik simpan dan juga tutup. Selanjutnya ke SPP kegiatan. Klik data entry, penatausahaan, SPP kegiatan. Lalu terdapat 3 menu, yaitu panjar kegiatan, SPP definitif, SPP pembiayaan. Klik panjar kegiatan terlebih dahulu. Kita masukkan SPP dengan klik tambah. Isikan nomor SPP, tanggal SPP, uraian, jumlah, dan status, dan nama penerima panjar. Ini contoh untuk pengajuan SPP ulang panjar. Klik 2 kali atau langsung ke rincian SPP. Klik tambah, masukkan rincian, nama rinciannya, dan juga nilai. Setelah itu klik simpan, tutup. Lanjut ke SPP definitif. Klik tambah, isikan nomor SPP, tanggal SPP, uraian, jumlah, dan status. Ini terlebih dahulu kita untuk statusnya itu draft. Apabila nanti sudah selesai semuanya untuk SPP pembiayaan, nanti bisa diubah ke SPP final untuk pencairannya. Ini misal contoh untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa bulan Januari. Klik 2 kali, masukkan rincian, nama rincian, dan nilainya. Lalu klik simpan. Klik 2 kali, tambah, nomor bukti, tanggal bukti, uraian, nilai, dan juga identitas untuk penerimanya sampai dengan NPWP. Lalu klik simpan. Lanjut ke potongan apabila ada. Isikan kode pot, nama potongan, dan nilai. Nilainya ini tergantung dari soalnya nantinya. Apabila terdapat PPN atau PPh pasal 21, nanti diperhitungkan dengan kalkulator yang ada. Lalu dimasukkan kode billingnya, lalu klik simpan dan juga tutup. Lanjut ke SPP pembiayaan. Sama halnya, klik tambah, isikan nomor SPP, tanggal SPP, uraian, jumlah, dan status. Ini untuk studi kasus penyertaan modal BUMDes Minal Utama. Klik 2 kali, lanjut ke rincian SPP, klik rincian, klik isikan nama rincian dan juga nilainya. Lalu klik simpan, klik 2 kali, ke bukti pengeluaran. Isikan nomor bukti, tanggal bukti, uraiannya, nilai, dan tagging. Dan isikan identitas penerimanya sampai dengan NPWP. Lalu klik simpan, klik 2 kali apabila ada potongan. Isikan kode pot, nama potongan, dan juga nilainya. Apabila ada PPN atau PPh, bisa diperhitungkan di sini. Masukkan nilainya. Lalu isikan kode billing. Lalu klik simpan dan juga tutup. Keluar pencairan SPP. Klik data entry, penatausahaan, pencairan SPP. Pencairan SPP ini untuk menindaklanjuti dari kegiatan SPP. Terdapat 2 menu, yaitu SPP belum cair dan sudah cair. Apabila belum cair, dapat dilihat pada menu yang belum cair ini. Klik. Nanti terdapat tanggal SPP, nomor SPP, dan keterangannya, dan juga jumlah. Karena ini contohnya sudah cair, maka tidak bisa diperlihatkan untuk SPP yang belum cair. Nanti dapat dibuktikan dengan pencairannya di sini. Apabila sudah terisi semuanya, klik simpan dan tutup. Lanjut ke dapat dicek di SPP yang sudah cair. Nah, misal ini untuk pengajuan SPP uang panjar untuk operasional. Ini yang sudah cair. Klik 2 kali. Nah, ini bukti pencairannya sesuai dengan apa yang dibuktikan pada SPP yang belum cair sebelumnya. Apabila sudah, klik simpan dan tutup. SPC kegiatan, klik data entry, penatausahaan, SPC kegiatan, klik SPC panjar kegiatan. Pada nomor SPP, pada keterangan pengajuan SPP uang panjar untuk operasional. Untuk studi kasus yang awal kita klik.
lalu isikan, klik tambah, lalu isikan nomor SPC, tanggal SPC, uraian dan jumlah, lalu klik simpan. Untuk keterangan di awal, klik 2 kali, masuk ke rincian SPC, klik tambah, isikan kode rincian, nama rincian, nilai cair, nilai SPC dan sisa jika ada, lalu klik simpan, klik 2 kali pada uraian, klik tambah pada bukti KWT, isikan nomor bukti, tanggal bukti, uraian, nilai dan juga untuk penerimaan sampai dengan NPWP, lalu klik simpan, klik 2 kali, masuk ke potongan, klik tambah, masukkan kode potongan, nama potongan, nilai dan kode billingnya. Ini disesuaikan dengan potongan yang ada pada studi case yang akan dikerjakan. Yang sebelumnya ini terdapat PPN pusat dan juga PPh pasal 22. Lalu klik simpan, selanjutnya klik tutup, lalu ke sisa panjar. Terdapat sisa panjar dari kegiatan, klik 2 kali, nanti klik tambah jika terdapat sisa yang masih belum dikembalikan, klik tambah, masukkan nomor bukti, tanggal bukti, uraian dan jumlah kembalian yang wajib dikembalikan atau sisanya. Itu bisa sesuai dengan soalnya, dari tunai ataukah dari bank. Jika sudah disesuaikan, maka klik simpan dan juga tutup. Keluar pengembalian, klik data entry, penatausahaan, pengembalian. Terdapat belanja dan pembiayaan, klik belanja, klik tambah, isikan nomor bukti, tanggal bukti atau dengan uraian dan juga jumlah. Uraian ini disesuaikan dengan pengembalian uang hasil panjar. Hanya klik simpan, klik 2 kali pada sini, lalu terdapat rincian bukti, klik tambah, masukkan kode rincian, sumber dana, nama rekening dan juga nilainya. Sudah, klik simpan, lalu tutup. Selanjutnya untuk penyetoran pajak, klik data entry, penatausahaan, penyetoran pajak, klik penyetoran pajak. Untuk menambah pajak baru, klik tambah, isikan metode bayar sampai dengan jumlah pajaknya, identitas penyetor, identitas wajib pajak dan juga NTPN yang tertera pada soal, lalu klik simpan. Ini saya kasih contoh untuk keterangan di awal untuk pembayaran PPh pasal 22. Klik 2 kali untuk melihat rincian bukti. Nah, ini nantinya untuk menambahkan rincian bukti bisa klik tambah, lalu di sini kita klik untuk update. Ini nantinya akan terisi secara otomatis untuk nilai pajak yang dibayarkan. Kalau sudah, klik simpan, lalu tutup, keluar. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada siklus yang tidak kalah pentingnya. Apabila desa melakukan perubahan APBDes, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Contohnya, kita klik data entry terlebih dahulu, kita klik penganggaran, selanjutnya klik isian anggaran. Nah, kita cek di bawah kiri ini ya teman-teman. Jika di sini masih awal, maka kita rubah terlebih dahulu. Caranya, kita keluar dulu, selanjutnya klik data entry, selanjutnya klik perencanaan, selanjutnya klik data umum dan RPJMD desa, selanjutnya klik yang data umum desa. Nah, kita klik ubah, kita cek statusnya di sini karena masih awal. Selanjutnya kita ubah ke PAK ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik simpan, kita tutup, buat. Nah, maka kita cek ulang, kita klik penganggaran, selanjutnya isian data anggaran. Nah, selanjutnya ada di sini sudah PAK ya teman-teman. Jadi di sini sudah bisa kita rubah. Oke, kita
klik keluar. Selanjutnya, apabila ada perubahan pada pendapatan desa, maka kita klik pada data entry, selanjutnya penganggaran, selanjutnya isian data anggaran, selanjutnya kita klik bagian pendapatan. Nah, saya contohkan di sini bila ingin mengubah bantuan keuangan dari APBD kabupaten, maka kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita klik ubah. Nah, di sini saya ingin mengganti yang 10 juta ini menjadi nominal 12 juta. Maka caranya kita hapus saja. Selanjutnya kita ganti nominalnya menjadi 12 juta. Jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya tutup. Jadi untuk semua perubahan itu caranya masih sama ya teman-teman, tergantung kita ingin merubah apa. Nah, misal kita ingin merubah paket, kita klik belanja, selanjutnya kita klik bidang yang ingin kita rubah. Saya contohkan satu aja, lalu kita klik 2 kali lagi, selanjutnya diklik 2 kali, juga diklik 2 kali. Sampai pada RAB rinci. Nah, selanjutnya kita ubah. Setelah kita ubah, untuk jumlah satuannya itu kita nolkan. Nah, selanjutnya jika sudah, kita simpan. Semuanya sama ya teman-teman, pada RAB ini kita nolkan semuanya. Jika ada 1, ya cukup 1 aja. Jika ada 3, semua kita nolkan. Nah, oke, kita tutup. Nah, selanjutnya, jika kita ingin menambah kegiatan pada APBD perubahan, maka caranya adalah kita klik pada menu kegiatan. Nah, selanjutnya kita pilih bidang yang ingin kita tambah kegiatannya. Misalnya pada penanggulangan bencana tadi. Nah, terus kita tambahkan, kita pilih KD subnya itu apa. Misal yang kedua, oke, kita pilih, nanti akan otomatis di sini teman-teman. Selanjutnya jika sudah, kita klik simpan. Nah, ya, selanjutnya saya contohkan yang sudah ada di sini saja. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tambah ya teman-teman. Setelah kita tambah, selanjutnya kita isi pada KD kegiatan hingga volume keluaran. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali lagi, 2 kali. Nah, caranya juga sama, kita tambah, lalu kita isi. Untuk keterangannya ini enggak uraian output. Kemudian selanjutnya jika sudah, kita simpan. Nah, begitu seterusnya untuk data perubahan yang lainnya juga ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita tutup. Apabila semua perubahan sudah dilakukan, ya selanjutnya teman-teman bisa langsung posting APBD perubahannya. Caranya adalah data entry, selanjutnya ke penganggaran, selanjutnya kita klik posting APBD. Nah, kita dapat pilih desa terlebih dahulu, klik 2 kali, klik 2 kali. Selanjutnya kita pilih yang posting APBD. Selanjutnya jika ada perubahan itu, kita klik yang APBD perubahannya teman-teman. Selanjutnya kita proses, selanjutnya kita tutup, dan untuk kunci posting ini juga kita langsung kunci data ya. Selanjutnya buat laporan-laporan yang dapat dicetak pada rilis 207. Yang pertama adalah kita klik laporan, selanjutnya klik parameter. Nah, jadi yang dapat dicetak itu adalah laporan parameter ya teman-teman. Di sini ada parameter kecamatan dan desa hingga parameter kode output kegiatan. Caranya tinggal klik cetak di sini. Oke, di close. Nah, untuk selanjutnya ada laporan perencanaan. Nah, di sini ada laporan visi misi desa hingga laporan pagu indikatif desa. Untuk cara
membukanya, yaitu di sini kita pilih kecamatan terlebih dahulu, selanjutnya pilih desa. Nah, lanjut kita cetak. Oke, yang keluar nanti seperti ini ya teman-teman. Ini kita bisa digeser pada pojok kiri atas sampai sini. Kalau ingin keluar kita tinggal close. Oke, kita keluar. Nah, selanjutnya laporan yang bisa dicetak itu adalah laporan penganggaran. Kita klik laporan lagi, selanjutnya klik penganggaran. Nah, di sini ada banyak penganggaran yang dapat kita cetak teman-teman, dari Perdes APBDes hingga penganggaran PKTD. Untuk caranya masih sama, ke kecamatan ini kita klik, desa juga kita klik. Nah, draft ini kita centang ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pilih yang, kalau di sini ada dua pilihan, ada yang awal dan perubahan. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Di sini saya contohkan yang perubahan. Oke, selanjutnya kita cetak. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jika ingin langsung ke belakang, kita klik yang ini. Jika masih ingin ke slide kedua, kita klik yang ini. Oke, dengan di close. Jika ingin keluar, oke, tinggal keluar. Untuk selanjutnya ada laporan penatausahaan. Caranya juga sama, klik laporan, terus klik penatausahaan. Nah, di sini ada BKU hingga register SPP atau SPJ, kwitansi pembayaran. Untuk caranya juga sama, kita klik kecamatan, dan ini tanggalnya juga menyesuaikan. Di sini saya contohkan dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Desember. Untuk desanya juga tinggal kita klik. Untuk sumber dananya ini bisa dikosongkan jika ingin melihat seluruh sumber dana ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cetak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika ingin langsung ke belakang, kita klik ini. Nah, untuk tunainya sekian dan untuk banknya sekian. Ini saya contohkan satu aja untuk yang BKU. Oke, jika sudah kita close. Nah, di sini juga ada banyak ya teman-teman, untuk buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu kegiatan, ya pokok hingga register SPP atau SPJ. Oke, jika sudah kita keluar. Oke, selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban. Di sini juga ada. Nah, di sini ada laporan realisasi APBD hingga draft catatan atas laporan keuangan. Ini saya contohkan pada yang draft CALK ya teman-teman. Oke, kita klik, masih sama untuk caranya. Nah, karena saya ingin melihat yang perubahan, maka ini saya klik. Oke, selanjutnya saya cetak. Mohon maaf untuk ininya, kita pilih yang perubahan ya teman-teman. Oke, kita cetak. Nah, nanti akan otomatis ke Word dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke. Jika sudah, kita keluar. Nah, selanjutnya ada laporan kompilasi Pemda. Ini saya contohkan satu aja, ini juga diklik. Caranya juga masih sama, jenis posting yang setelah perubahan. Oke, kita cetak. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman. Juga. Oke, jika sudah, kita close. Untuk yang terakhir, oke, kita keluar dulu. Ada laporan monitoring Pemda. Nah, ini caranya juga sama. Ini bidangnya saya contohkan satu aja. Terus bidangnya juga. Ini jika ingin melihat yang perubahan, kita klik lagi. Selanjutnya jenis posting, pilih yang perubahan APBD. Jika sudah, kita cetak. Ini ya teman-teman. Oke, sudah. Mungkin itu saja untuk laporan yang bisa
kita download di sini ya teman-teman. Cukup sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share.